1. Foot binding atau pengikatan kaki adalah tradisi menghentikan pertumbuhan kaki perempuan zaman dahulu yang terjadi di Cina. Tradisi ini telah menghadirkan penderitaan besar bagi para perempuan Cina pada masa itu. Pengikatan kaki biasanya dimulai sejak anak berumur antara 4-7 tahun. Masyarakat miskin biasanya terlambat memulai pengikatan kaki karena mereka membutuhkan bantuan anak perempuan mereka dalam mengurus sawah dan perkebunan. Pengikatan kaki dimulai pada masa akhir dinasti Tang, 618-907, dan mulai menyebar pada golongan kelas atas sampai pada zaman dinasti Song, 960-1297, pada zaman dinasti Ming, 1368-1644, dan dinasti Qing, 1644-1911. Budaya mengikat kaki menyebar luas dalam mayoritas masyarakat Cina sampai akhirnya dilarang pada Revolusi San Yat-sen tahun 1911. 2. Self-mummification. Soku Shinbutsu adalah rahib Buddha atau imam yang didakwa menyebabkan kematian dengan cara menjadikan mereka jadi mumi. Praktek ini dilaporkan terjadi hampir secara eksklusif di utara Jepang sekitar prefektur Yamagata. Terdapat antara 16-24 mumi yang telah ditemukan. 3 tahun para imam hanya makan diet khusus yang terdiri dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Mereka kemudian hanya makan kulit dan akar dalam waktu 3 tahun dan mulai minum teh racun yang dibuat dari getah pohon yang biasanya digunakan untuk mangkuk. Ini menyebabkan muntah dan cepat hilangnya cairan tubuh, dan yang terpenting, mematikan anggota tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh yang bisa menimbulkan kematian. Akhirnya, pada mumifying biarawan akan mengunci dirinya dalam kubur batu yang ukurannya hampir tidak lebih besar dari tubuhnya, di mana dia tidak akan bergerak dari posisinya. Penghubung ke dunia luar adalah tabung udara. Setiap hari ia mengingatkan pada orang-orang di luar bahwa ia masih hidup. 3. Unuch disebut juga Kasim, seorang laki-laki yang kehilangan kesuburannya karena kemaluannya telah dibuang dengan sengaja atau karena sebab-sebab lain. Catatan-catatan paling awal tentang pengebirian dengan sengaja untuk menghasilkan orang Kasim berasal dari kota Lagas di Sumeria pada abad ke-21 sebelum Masehi. Sejak itu, selama beribu-ribu tahun orang Kasim bekerja di berbagai kebudayaan seperti pelayan istana atau pelayan rumah tangga, penyanyi laki-laki dengan suara tinggi, petugas-petugas keagamaan khusus, pejabat pemerintah, komandan militer, dan pengawal kaum perempuan ataupun pelayan di harem. 4. Sati. Tradisi sati atau bakar diri hidup-hidup, dianggap sebagai lambang kesalehan, sekaligus menunjukkan kepemilikan laki-laki atas perempuan, biasanya dilakukan oleh perempuan yang berkasta tinggi dan dipercaya hanya perempuan pilihan yang dapat melakukannya. Tradisi sati dipandang sebagai alternatif yang lebih baik ketika seorang istri ditinggal mati oleh suami, daripada mereka mengalami penyiksaan dari saudara-saudara ipar yang akan menyalahkan perempuan sebagai penyebab kematian suami. Sati menjadi tradisi tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga bagi istri simpanan, saudara ipar dan bahkan ibu, untuk mengorbankan dirinya di api pembakaran jenazah laki-laki yang memiliki mereka. Pelaku sati diagungkan sebagai pahlawan, sesuai dengan ajaran Hindu. 5. Sepuku. Sepuku disebut juga harakiri, salah satu tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Jepang, yang berasal dari kata hara yang berarti perut dan kiru yang berarti memotong. Harakiri juga dikenal dengan istilah sepuku. Kebiasaan harakiri ini dilakukan oleh prajurit berkelas dari kalangan samurai sebagai bukti kesetiaan. Bunuh diri yang dilakukan para samurai ini sangat menyiksa, karena si pelaku harus menunggu kematian karena kehabisan darah setelah merobek dan mengeluarkan isi perutnya. Ada ritual khusus yang harus dilakukan oleh samurai jika ingin melakukan harakiri. Ia harus mandi, menggunakan jubah putih, dan makan makanan favorit. Pelaku harakiri ditemani seorang pelayan, Kais Hakunin,
yang ia pilih sendiri. Kais Hakunin ini bertugas membuka kimononya dan mengambilkan pisau yang akan digunakan. Jika pelaku harakiri menjerit atau menangis kesakitan saat ia menusuk dan mengeluarkan isi perutnya, hal tersebut dianggap sangat memalukan bagi seorang samurai. Karena itu Kais Haku bertugas mengurangi penderitaan itu, mempercepat kematian dengan memenggal kepala si pelaku.